Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maevara Saraswati, peserta program kebimbaan dari Bimba Unit Taman Kertabumi. Pada tugas video pertama, saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan berikut ini. Soal pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Filosofi kata bimba merupakan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tujuan utama hidup manusia itu bukanlah kesuksesan, melainkan untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci utama untuk meraih kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak suka belajar. Bagaimana supaya mau belajar? Maka ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Untuk menumbuhkan karakter minat belajar, caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Proses bimbingan minat belajar anak dapat diterapkan melalui metode bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, agar anak tertarik, semangat, dan antusias untuk belajar. Soal kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Bahagia tidak terwujud, melainkan dirasakan di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Alasan kita harus merasakan bahagia karena bahagia merupakan tujuan hidup setiap manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Agar bisa bahagia dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Belajar adalah kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal lain untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya menjadi lebih nyaman dan bahagia. Soal ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Ayat pertama, nilai dasar ini merupakan yang paling utama dari 7 nilai dasar bimba. Poin utamanya yaitu kata bimba dan fun learning. Kesimpulan dan maknanya yaitu cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Pada ayat kedua, poin utamanya yaitu anak adalah anugerah. Kesimpulan dan maknanya yaitu anak adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa yang paling berharga dan diamanahkan kepada setiap orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Pada ayat ketiga, poin utamanya yaitu fun learning harus sepanjang masa. Kesimpulan dan maknanya yaitu kita sudah mengetahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak agar minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora. Maka agar tetap bertahan, perlu dilakukan dan diciptakan sepanjang hayat untuk anak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Pada ayat keempat, poin utamanya yaitu small step system atau bertahap dan individual system atau pendekatan individual adalah syarat mutlak fun learning. Kesimpulan dan maknanya yaitu fun learning di bimba AIWO ini unik. Agar bisa fun learning maka perlu bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan instan, kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Pada ayat kelima, poin utamanya yaitu bimba adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Kesimpulan dan maknanya yaitu komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak.
Sedangkan belajar bukanlah kewajiban anak, terutama bagi anak-anak usia dini, melainkan menjadi kewajiban setiap orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pelajaran yang layak dan sesuai. Pada ayat ke-6, poin utamanya yaitu komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Lalu, siapakah komunitas Bimba IWO? Komunitas Bimba IWO adalah kita semua, mulai dari anak, orang tua, mitra, sampai relawan Bimba IWO. Kesimpulan dan maknanya yaitu komunitas Bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Pada ayat ke-7, poin utamanya yaitu komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Kesimpulan dan maknanya yaitu sebagai komunitas Bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk dirinya sendiri. Maka sudah seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekian tugas video pertama saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.